Pada sehat-sehat toh lur. Di hari yang cerah ini aku dapat tugas mengantarkan singkong ke UKM di sekitar Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Bahan makanan sejuta umat ini memang banyak penggemarnya. Soalnya mau diolah jadi apa aja jelas enak rasane. Bu, ngantar sampo ya, Bu? Oh iya, sekalian di sini. Ayo, Bu. Soal kerjaan nggak usah terlalu banyak milih, langsung dikerjakan aja semampunya. Seperti sekarang aku harus ngupas singkong, wis langsung tak beresi semua. Setiap hari, usaha emping singkong Buawang membutuhkan 50-an kilogram singkong. Dul, ini udah, tolong dicuci. Yang ini kulitnya, tolong direndam air. Kulitnya direndam? Ya. Oh, ya, Bu. Selanjutnya, singkong langsung dicuci supaya bersih dari kotoran dan lebih steril. Sambil dicuci, sekalian digosok-gosok pakai tangan. Kadang sisa tanah masih menempel di bagian putih singkong. Kulit singkongnya jangan dibuang ya lur, masih bisa dimanfaatkan. Bu, ini Bu singkongnya udah dicuci Bu. Nih sekalian kulitnya yang direndam udah tak bawain sekalian. Oh iya, taruh di situ aja. Itu kulitnya dibawa ke situ aja buat dipasak. Oh, dikasih si Teteh? Iya, iya. Oh, ya. Singkong yang sudah bersih langsung masuk alat kukus dan diproses selama setengah jam. Ini akan membuat tekstur singkong lebih lembut dan mudah digiling. Penggilingannya pakai alat khusus ya lur. Ada 2 kali penggilingan. Untuk penggilingan kedua, ujung alat cetakan diganti yang lebih besar. Jadi keluarnya lebih padat dan mudah dibentuk. Kemudian adonan dipotong-potong sesuai ukurannya.
Setelah itu, adonan singkong dicetak dengan alat pres. Kalau sudah pipih, letakkan adonan dalam wadah khusus dan dijemur. Setelah kering, adonan emping singkong tinggal digoreng dalam minyak panas. Biar makin gurih, emping singkong ditambah bumbu penyedap. Neng Bella mau memanfaatkan kulit singkong menjadi laksa, Lur. Kulit singkongnya sudah direndam dalam air bersih selama 1 hari. Jadi singkongnya lebih lunak dan bebas racun. Bahan laksa lainnya toge, bihun, daun bawang, teri halus, dan dada ayam. Untuk bumbunya, bawang putih, bawang merah, cabai, kunyit, jahe, lengkuas, dan beberapa rempah lainnya. Jangan lupa juga siapkan kelapa untuk membuat santan kental yang gurih banget. Teh, ini teh disuruh ngantar kulit singkong yang udah direndam teh. Oh iya, taruh aja di situ. Kasih Andul. Langsung dimasak yo. Tumis semua bumbu sampai warnanya berubah kecoklatan. Masukkan ayam dan terinya, lalu tuangkan santan. Aduk-aduk sebentar. Setelah itu, tambahkan bumbu penyedap alami seperti gula dan garam. Masukkan bahan lainnya seperti kulit singkong, toge, dan daun bawang. Diamkan sebentar. Setelah itu, laksa siap disantap. Biar makin mirip makanan ala restoran, cara menyajikannya harus dibuat keren, Lur. Siramkan laksa ke mangkok berisi bihun rebus, lalu taburi daun bawang. Piye, Lur? Mantep toh? Asli, iki bikin makin lapar. Wah, istimewa tenan rasane. Paduan rasa gurih pedas dan tekstur kulit singkongnya enak banget. Apalagi ditambah dengan bihun. Gak usah pakai nasi lagi, Lur. Iki udah bikin kenyang. Tapi saking enake,
Aku malah pengen nambah terus iki. Teh, mau kemana teh? Mau ke kebun? Dulu mau kemana? Ini teh, mau cari rumput nih, buat pakan ternak. Oh yaudah saya duluan ya. Oh iya teh. Duh, pohonnya tinggi amat ya. Oh iya, ada si Gundul. Dul, tolong Dul. Dul, tolong. Dul, tolong. Dul. Ada apa teh? Kenapa teh? Kenapa? Ada apa? Ada apa? Enggak ada apa-apa. Kamu enggak apa-apa? Nggak apa-apa teh. Ada apa sih? Ini, tolongin ambilin picung. Dul. Ya elah, tak kira kenapa sih teteh? Katanya cuma ngambilin picung doang. Iya, pohonnya tinggi banget, saya nggak bisa ngambilnya. Ambil picung mau sendirian, galah gitu. Tolongin ya, Dul. Ya benar, ngambil keranjang saya dulu. Emang mau dibikin apa picung? Mau dibikin tumis, Dul. Oh ya, kita lanjutin. Walah, Teh Windy, tak kira ono opo. Ternyata cuma mau minta ambilin picung toh. Bikin panik orang aja si Teteh. Hati-hati licin. Oh iya, ngomong-ngomong, ada yang tahu ndak apa itu picung? Mungkin banyak yang lebih mengenalnya dengan sebutan kluwek atau kepahiyang yo. Picung sering dimanfaatkan sebagai bumbu masakan dalam hidangan Indonesia, seperti rawon dari Jawa Timur, gabus pucung dari Betawi, Sunda, hingga berbagai masakan khas Toraja. Apa sih? Pohon picung ini memang asalnya dari Asia Tenggara, Lur, khususnya Indonesia dan Papua Nugini. Picung biasa hidup di hutan tropis dengan tinggi pohon yang bervariasi dari 18 hingga 40 meter dengan banyak cabang. Batangnya licin iki Lur, jadi harus ekstra hati-hati saat memanjatnya. Tanaman ini menghasilkan buah dengan ukuran dan bentuk bola sepak. Oleh karena itu, banyak yang mengenalnya dengan nama football fruit atau bola sepak. Teh, udah cukup belum teh? Udah cukup, Dul. Nah, kayaknya udah cukup nih. Wes, tak turun sih ya Lur. Cukup teh picungnya? Cukup, Dul. Segini juga kebanyakan. Oh, emang mau dibikin apaan sih picungnya? Mau dibikin kerat tongtong. Kerat tongtong apaan? Nanti juga tahu di sana. Oh, gitu ya? Ya. Nanti bantuin kupasin ya. Oh, dikupas? Sambil dicuci juga nanti. Oh, iya ya. Yaudah, biar tak beresin aja picungnya. Ya. Kalau biasanya yang digunakan untuk bumbu masakan adalah biji kluwek yang sudah difermentasi. Kali ini Teh Wendy mau menggunakan buah picung atau kluwek mudanya. Buah dan biji segar picung mengandung hidrogen cyanida dan sangat beracun jika dikonsumsi tanpa persiapan sebelumnya. Kandungan cyanida ini bahkan bisa menyebabkan kematian. Makanya, jika mau digunakan sebagai bumbu masakan,
Bijinya biasanya direbus dan kemudian dikubur dalam abu atau tanah selama 40 hari hingga berubah warna menjadi coklat tua atau hitam. Nah, kira-kira kalau picung muda begini, apa bisa langsung diolah yo? Yo wis, nanti biar tak tanyain ke Teh Windy. Oh iya lur, kalian sudah pernah nyobain picung muda ini? Rasanya mirip durian loh. Selain rasanya yang unik, merupakan sumber nutrisi, vitamin dan mineral yang baik. Ada zat besi, serat, magnesium, vitamin C, dan masih banyak lagi. Nah, sambil menungguku mengupas semua picungnya, Teh Windy sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kerak tongtong. Walah, aku baru tahu lur, ternyata kerak tongtong adalah kudapan khas Thailand. Kerak tongtong berarti mangkuk emas. Nama ini diberikan karena bentuknya yang menyerupai mangkuk berwarna kuning keemasan yang diisi dengan berbagai olahan dengan cita rasa gurih. Ada berbagai resep untuk isian, seperti abon daging dan udang yang dicampur dengan isian bumbu dan sayuran. Untuk membuat adonan kulit atau mangkuknya, campurkan tepung terigu, telur, dan air. Aduk hingga adonan rata. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, lalu berikan pewarna biar apik lur. Nah, picungnya sudah siap, tinggal tak anterin ke Teh Windy. Teh, ini teh biji picungnya teh udah aku rendam teh. Taruh aja dulu di situ. Terus yang untuk masak? Ini udah ada picung yang udah direndam sama 3 hari. Oh, harus direndam 3 hari. Untuk apa teh? Iya, harus ngilangin racunnya dulu. Oh gitu. Terus ada yang bisa saya bantu lagi nggak teh? Nggak ada dulu, makasih. Oh iya dah. Aku rendam dulu ya. Iya. Wah, gitu toh. Ternyata untuk menghilangkan kandungan sianida dari picung segar harus direndam selama 3 hari baru bisa diolah. Nah, selanjutnya Teh Windy menyiapkan bahan tumisannya. Iris tipis cabai merah, bawang bombay, tomat, wortel, daun bawang, dan bawang putih. Terakhir, potong-potong picung yang sudah siap olah. Lanjut bikin kulit kerak tongtong lur. Panaskan minyak, lalu celupkan sendok cetakan ke dalam minyak. Lalu celup kembali ke dalam adonan. Segera goreng dalam minyak panas sambil digoyang-goyang hingga matang dan terlepas dari sendok cetakan. Untuk melakukan teknik ini, pastikan minyak benar-benar panas ya lur, agar adonan tidak menempel. Sambil menunggu kulit kerak tongtong dingin, Teh Windy menyiapkan isiannya. Tumis bawang putih, bawang bombay, tomat, wortel, cabai, dan daun bawang hingga setengah matang. Tambahkan kecap, saus tiram, garam, dan gula. Lalu aduk hingga rata. Jangan lupa lur, masukkan picung muda dan masak hingga matang. Terakhir, isi mangkuk kerak tongtong dengan tumisan picung dan sajikan saat panas. Piye lur, apik toh? Mangkuknya warna-warni dan bisa langsung dimakan. Tumisan picungnya juga harum semerbak, bikin aku lapar po. Ya wis, langsung cicipin aja yuk. Pindul, kerak tongtong picungnya udah jadi. Wah,
Ini picung yang aku panen tadi? Iya, yang tadi kita ambil. Oh iya. Wah, sendoknya mana teh? Bisa langsung dimakan aja, Ndul. Oh, langsung dimakan gini. Wah. Kecicip ya? Iya. Walah lur, rasanya nampol. Kulitnya renyah dan gurih. Sedangkan isiannya gurih pedas manis. Picung mudanya lembut banget, rasanya spesial. Iki baru hidangan jos gandos. Gak nyangka yo, bahan sederhana seperti picung gini bisa jadi kudapan yang luar biasa. Makasih yo Teh Windy, udah ngajak aku nyobain masakan nih. Besok-besok aku diajak lagi yo. Nah, nambah lagi ya Teh ya. Kentang termasuk jenis umbi-umbian yang mudah tumbuh di pegunungan. Biasanya butuh media sebagai tempat merambat. Biasanya terbuat dari tongkat kayu atau bambu yang ditancapkan dekat akarnya. Teh, yang sebelah sini udah semua nih? Udah. Akhirnya selesai juga tugasku ngurusi kentangnya lur. Teh, udah beres teh? Oh, makasih, Ndul. Teh, bawa bekal tak? Laper nih. Belum masak. Belum masak? Hmm. Aduh, suruh kerja tapi nggak bawain bekal. Tapi di sana ada buah kesemek. Kesemek mana kenyang, keset lagi, sepet. Tenang aja, kesemek dimasak jadi enak. Mau masak apa sih? Pokoknya tenang deh, enak. Yaudah dah, saya ambilin kesemek nanti dimasakin yang enak ya. Oke. Di Indonesia, kesemek bisa ditemukan di daerah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Ada dua varietas buah kesemek yang paling populer lur. Namanya kesemek puyuh dan hajia. Rata-rata yang tumbuh di Indonesia jenis kesemek hajia. Kesemek hajia baru bisa dikonsumsi kalau sudah benar-benar matang lur. Soalnya kesemek yang masih setengah matang rasanya sepet. Kesemek hajia yang matang teksturnya cenderung lembek. Kalau yang jenis puyuh lebih keras seperti apel. Iki yang namanya sambil menyelam minum air lur. Sambil panen sekalian nyicip rasane. Mantep lur manisnya. Ojo ngiler yo. Sepertinya sudah cukup iki lur. Tinggal diantarin ke tempat Teh Tanti. Teh Tanti dan Ibu Yayang
janji mau membuat masakan spesial dari kesemek. Tapi aku harus menyiapkan kesemeknya dulu. Kesemek yang dipakai sengaja yang belum matang, Lur. Soalnya kalau terlalu matang bisa hancur kalau dimasak. Karena masih banyak getahnya, kesemek harus dicuci dan direndam dalam air apu atau air kapur. Ini dilakukan sebelum buah dikupas yo. Kalau nggak air apu, bisa diganti air garam. Caranya, kesemek harus dikupas dan dipotong-potong. Kemudian baru ditaburi garam. Setelah itu, kesemek dialiri air dan diremas. Bila sampai bersih yo, lakukan selama beberapa kali sampai airnya tidak keruh. Selain cara itu, bisa juga dengan merendam buah kesemek dalam garam selama 6 jam sampai kandungan getahnya hilang. Karena mau dijadikan asam lada atau sayur asam pedas, bumbu pedasnya wajib disiapkan, Lur. Lada dan kemiri yang dihaluskan. Kemudian masukkan cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah. Agar warnanya makin apik dan pedasnya mantep, tambahkan cabai merah keriting. Geprekkan lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Siapkan bumbu irisnya juga yo. Iris tipis cabai hijau, cabai rawit, dan cabai merah keriting. Kemudian tambahkan potongan buncis, tomat hijau, dan tomat merah. Hasil masakannya pasti warna-warni, Lur. Sekarang saatnya memasak kuah asam ladanya. Tumis bumbunya dulu yo. Biarkan bumbu benar-benar matang untuk menghilangkan bau langunya. Teh, ini teh, semoknya teh udah dicuci dan potong-potong. Oh iya, makasih ya Nur. Tuh, taruh sini. Tinggal dulu ya teh ya. Iya, makasih. Masak yang enak. Iya, siap. Tuangkan air dan masukkan daun salam, daun jeruk, serai, daun kunyit, dan asam jawa. Setelah mendidih, masukkan sisa bumbu lainnya. Terakhir, tambahkan kesemek. Tunggu sampai semua bahan matang dan tekstur kesemeknya empuk. Jos gandos tenan rasane, Lur. Perpaduan kuah yang pedas, asam dengan manis sepet kesemek. Ternyata sangat cocok dan membangkitkan selera makan. Pas banget didampingi nasi hangat
dijamin nambah terus. Kesemek tidak hanya membuat unik cita rasa masakannya, tapi gizinya juga bagus untuk tubuh kita, Lur. Di antaranya mengandung vitamin C, serat, antioksidan, dan mineral. Lur, piye kabare? Salam dari kota Subang, Jawa Barat. Aku sedang bersiap untuk menjaring ikan nih, Lur. Emang paling enak yo bekerja sambil menikmati udara segar dan melihat pemandangan asri koyo gini. Ya teh, Minta tolong dong, tolong apaan teh? ambilin eceng gondok. Eceng gondok, Iya, batangnya apa daunnya? batangnya sama daunnya. Yang muda ya? Oh, daun mudanya. Iya, Oh ya teh, mau buat apaan sih? buat bikin cake. Oh ya. Nanti aku cariin, bentar ya. Ya, makasih ya, Dul. Ya teh. Hah? Bikin cake? Makan enak nih. Wah, harus buru-buru nih. Yo wis, Lur, sambil menjaring ikan, sekalian tak bantuin Teh Dira untuk mengambil eceng gondoknya yo. Lur, tahu ndak kalau awalnya eceng gondok berasal dari hutan hujan Sungai Amazon. Kemudian diperkenalkan di Australia sebagai tanaman hias untuk kebun raya dan dekorasi kolam hias. Sejak saat itu, eceng gondok telah menyebar ke lebih dari 50 negara di 5 benua. Kini, eceng gondok sering dianggap sebagai tanaman yang merugikan. Bahkan, masuk dalam daftar 100 spesies asing terburuk di dunia. Salah satu alasannya, karena tanaman ini menyebabkan pendangkalan danau atau sungai yang bisa menyebabkan banjir. Selain itu, tanaman juga memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat dan kemampuan beradaptasi yang tinggi, sehingga pertumbuhannya sulit dikendalikan. Kalau eceng gondoknya menutupi permukaan air begini, bisa menghilangkan asupan sinar matahari untuk makhluk hidup yang tinggal ada di bawah air. Makanya, memang lebih baik eceng gondok ini diambil, soalnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan, atau bisa juga diolah jadi hidangan yang enak. Nah, kayaknya udah cukup nih eceng gondoknya. Ya wis, tak bersihin dulu sebelum aku berikan ke Teh Dira. Nah, Lur, aku ada tips nih untuk mengolah eceng gondok. Sambil dicuci, rendam daun eceng gondok di dalam air selama 5 menit yo. Ini berfungsi untuk melarutkan sisa-sisa asam sianida dalam daun eceng gondok. Baru kemudian daun bisa dibilas dan diiris tipis-tipis. Oh iya, Lur, meski dianggap sebagai gulma, eceng gondok ternyata punya banyak sekali manfaat loh, Lur. Di India, eceng gondok telah lama digunakan untuk mengobati penyakit gondok. Soalnya, kandungan nutrisi yang dimilikinya hampir sama dengan garam meja. Selain itu, eceng gondok memiliki peran sebagai anti peradangan, mengontrol kolesterol dalam darah, memperlancar pencernaan, dan sangat bagus untuk wanita, terutama ibu menyusui. Kandungan nutrisinya juga beragam, Lur.
Ada protein, karbohidrat, kalsium, zat besi, dan masih banyak lagi. Walah, ternyata tanaman yang dianggap hama ini justru bagus banget untuk dikonsumsi ya lur. Pantes di berbagai wilayah di Pulau Jawa, eceng gondok bukan lagi makanan yang asing. Biasanya eceng gondok diolah dengan cara ditumis atau disayur. Tapi kali ini Teh Dera mau berinovasi dengan mengolah eceng gondok menjadi kue tradisional kekinian, yaitu klepon cake eceng gondok. Walah lur, aku jadi penasaran banget sama rasanya. Wis dicuci dan diiris tipis-tipis. Tak antri dulu ya lur ke Teh Dera. Teh, ini teh daun ecengnya teh udah aku cuci, udah aku potong kecil-kecil teh. Oh ya, simpen aja di situ. Oh iya teh. Ada yang bisa aku bantu lagi teh? Gak usah dulu, makasih. Oh iya teh, aku tinggal dulu ya. Ya. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat klepon cake hampir sama seperti membuat cake pada umumnya. Ada tepung terigu, susu bubuk, telur, dan garam. Bedanya, klepon cake menggunakan tambahan santan dan gula Jawa. Oh iya lur, klepon cake merupakan inovasi dari kue klepon tradisional itu lur. Kue ini berasal dari Jawa, namun lezatannya terkenal hingga ke Pulau Sumatera, Sulawesi, bahkan sampai ke Malaysia dan Singapura. Selain menikmati klepon, juga syarat akan makna loh. Tekstur klepon yang kenyal dengan isi gula bermakna bahwa dengan berusaha, suatu yang alot akan terasa manis di kemudian hari. Jadi dulur-dulurku sekalian, jangan mudah menyerah yo. Nah, cara membuatnya, kocok telur hingga mengembang, lalu tambahkan susu bubuk, tepung terigu, dan santan. Kemudian masukkan irisan eceng gondok, lalu aduk hingga rata. Biar makin api, tambahkan pewarna hijau, lalu tuang adonan ke dalam loyang. Terakhir, kukus adonan selama 20 hingga 30 menit. Nah, kalau kuenya sudah mateng, bagi menjadi 3 bagian, kemudian beri lapisan buttercream dan gula merah cair. Ulangi hingga lapisan kue terakhir, lalu lapisi bagian luar kue dengan buttercream hingga seluruh bagian kue tertutup. Taburi bagian atas kue dengan kelapa parut dan berikan hiasan klepon warna-warni di atasnya. Wih, gimana? Apik banget ya lur. Perpaduan warnanya menarik banget. Ada warna-warni dari klepon, juga warna hijau dari cake-nya. Wih, kalau gini pengen cepet-cepet nyobain. Yuk teh. Yuk cobain ya dong, ini klepon cake eceng gondok. Oh, ini dari eceng gondok yang tadi? Iya, cobain ya. Wes, mantep ini pasti. Wah lur, ternyata rasanya jos gandos. Kuenya lembut banget. Rasanya lebih padat jika dibandingkan dengan cake biasa. Mungkin karena kandungan air dalam eceng gondok yang cukup banyak yo. Tambahan eceng gondok juga membuat cita rasa yang berbeda loh lur. Pada kuenya ada sensasi renyah dari irisan daunnya. Walah,
Baru iki aku mencicipi kue enak ini. Ketagihan aku lur. Apalagi sambil menikmati pemandangan danau yang tidak kalah asri. Teh, tak nambah lagi yo.